Want to know your name. My name is Sinta and you? Ian. Oke, Ian. Scottish for John. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah buka YouTube channel aku. Thank you for open my video. How are you my online friend from Indonesia and outside Indonesia? Assalamualaikum untuk teman-temanku yang berada di Indonesia maupun yang berada di luar Indonesia. Semoga kalian sehat-sehat semua ya. Nah, kita lanjut ya teman-teman. Setelah kita dinner, kita lanjut cerita tentang kawin campur kita. Kalian siap-siap ya? Are you ready? Oke teman-teman, di video sebelumnya aku janji sama kalian kalau di video ini aku akan berbagi persyaratan apa aja sehingga Daddy Ian bisa menikahi aku. Sebetulnya persyaratannya kalau dilakukan satu persatu itu akan mudah. Tapi buat orang bule lain kalau membaca kertas yang dari aku, pasti dia akan berpikir ada 12 persyaratan yang harus Daddy Ian lakukan kepada aku. There is a 12 requirements that you must do it before you marry me. How many have I done so far? Oh, later. Requirement yang pertama ya, yaitu adalah tes HIV. Nah, tes HIV ini adalah saya kenapa minta dia lakukan ini. Karena terus terang aku ngeri banget berhubungan dengan seorang western guy. Karena aku nggak punya pengalaman, punya pacar orang asing. Dan kedua, aku nggak pernah terpikir secepat itu prosesnya Ian meminang aku. Tetapi karena dia dulu bilang pernah pacaran sama si A, si B, si C, si D selama 3 tahun di Malaysia. Dan ada juga yang cuma berapa hari terus gak cocok, putus. Tapi kan udah dicobain pastinya. Nah, hal-hal kayak begini itu membuat aku takut sama dia. Karena saya pikir gini, dia sendirian, terus dia bebas. Nah ya, terus aku cuma mikir gini, oke, saat itu 16 tahun yang lalu adalah HIV AIDS itu sedang merajalelanya di Asia. Jadi saya suruh dia pulang ke Indonesia, pulang ke Jakarta. Aku kepingin kamu tesnya di Jakarta. Kenapa teman-teman? Nah, ini buat teman-teman yang baru mau punya pacar orang asing, alangkah pentingnya kita yang memegang amplop itu, gitu loh. Nah, amplop itulah yang aku kerjain ke dia. Aku gojlok lagi ke dia. Begitu aku dapat amplopnya, setelah dia melakukan semua permintaan aku, dia mau lakukan. Tapi satu gawang awalnya aku kerjain dia, aku gojlok sama dia. Aku bilang setelah aku dapat amplop hasil tes kamu, saya harus putus sama kamu. Teman-teman tahu nggak? Dia nangis, dia langsung ke toilet. Terus dia bilang dia mau terjun dari Twin Tower karena nggak sanggup mendengar kalimat aku kalau setelah dia buka amplop ini terus katanya harus putus sama aku, gitu loh. Yang ada di pikirannya dia adalah dunia dia runtuh karena dianggapnya dia adalah positif. Padahal aku nggak bilang gitu teman-teman. Aku cuma bilang aku sudah dapat amplop hasil tes kamu, tapi setelah aku lihat kamu sama aku harus putus. Nah, aku nggak bilang loh teman-teman positif atau negatif. Aku cuma ngerjain dia gitu loh. Tapi dia tahu nih, terakhir setelah aku bilang kamu nggak usah nangis, don't cry, don't upset, I didn't say anything, I only said after I open the envelope we must broke up. Jadi dia tahu you teasing. Bener teman-teman, after that dia bilang I love you, I love you, I want to meet you, I love you. Kayak gitu teman-teman. Terus teman-teman pas disunat ya, yaitu dia disunat, dia bilang dia pergi ke rumah sakit Muslim ya, you go to the Muslim hospital, and then the doctor said why you doing this in the old age? Terus dia bilang, iya ini salah satu persyaratan dari wanita Indonesia yang mau saya nikahi. Wah,
sudah pasti kamu mencintai wanita itu sungguh-sungguh karena kamu sudah tua kok baru mau minta disunat. Terus dia bilang gini, iya makanya dokter bikinin rendanya yang bagus ya. Jadi dia senang, dia tuh nggak ngerti kalau disunat tuh seperti apa. And then kata dokternya gini, oke, dia hanya taunya itu kayak sate dibakar. Your car and drive home fast. Terus dokternya bilang gini, ini aku di Jakarta tuh ketawa-ketawa sampai temanku tuh aku ceritain terpingkal-pingkal gitu loh. Aku bilang sama dia gini, oke, good luck, aku bilang gitu. Karena dia bilang teks pagi, sayangku aku mau ke rumah sakit, aku mau disunat. Oke, good luck, aku bilang gitu. Terus dia bilang gini, dokternya bilang setelah aku sunat kamu, ini obat antibiusnya hanya bekerja 2 jam. Ketiga jamnya kamu akan merasakan perih. Jadi mulai dari sekarang, dari yang udah selesai dioperasi, kamu harus pulang nyetir mobil, langsung harus sampai rumah, jangan sampai ketemu lampu merah gitu loh. Jadi kamu harus cepet-cepet sampai rumah karena dia tahu jarak antara rumah sakit sama rumahnya dia itu berapa jauh gitu loh teman-teman. Akhirnya sampai rumah, tahu nggak teman-teman, dia bilang ngejengkang di kamar sendirian, meraung-raung kesakitan. Jadi tahu nggak teman-teman, lucu banget, dia sampai rumah terus langsung dia bilang, aku sudah sampai rumah sayangku, aku sekarang terbaring dan sedang menangis. Waduh. Kasian banget loh. Terus nggak lama dari sunat dia langsung mendaftarkan dirinya ke salah satu masjid yang punya sekolah Islam. Yes, one of the most that you converted your religious to be Muslim in the Kuala Lumpur, right? Yeah, and then in Ampang, is that a big mosque or and they have education? Islamic center. Yeah. Jadi how many days that you take a lesson about this? I think one week. Every week for more than a month. Yeah. Jadi dia once a week, every Friday maybe ya. Sunday. Oh, Sunday. Jadi dia orang masjidnya kan tahu dia kerja. Jadi dia belajar secara agama itu dikasih pendidikannya itu selama 1 bulan. Nah, selama 1 bulan itulah dia belajar dan sampai dia dapat sertifikat. The next one is you can't stingy with me and my family. What do you think about it? Dia selalu bilang high maintenance. Always. Jadi dia dari awal itu memang udah nunjukin kalau dia orangnya nggak pelit. Terus cuma yang dia bingung kenapa kulturnya orang Asia itu kalau ulang tahun justru kita yang harus traktir, sementara kalau orang bule lo itu cukup hadir aja dan lo bayar sendiri makanan, itu cuma ketemu gathering gitu loh. Siangku, can we buy? Siangku, can we buy this one? And then you learn what not to be stingy is. Jadi dia itu tahu kalau sama aku, kalau dia pelit aku nggak mau, karena buat aku gini loh, buat apa sih pelit, kan kita sama-sama, masa kamu nganggep aku apa kalau kamu pelit gitu loh. Jadi dari awal aku sudah kasih tahu sama dia nggak boleh pelit sama aku dan orang tua aku. And then you must accept it my culture. Do you know what is the culture? What I mean? Yep. What is that? I am going. Nasi uduk. That I love. That culture I love. Okay. Food from That- Indonesia. What I mean is like this, you know, the culture. Like my parents come to our place, no need contact Parents you. are fine. Yeah. I like your parents very much. Yeah, now need contact you and then excuse me, I want to visit you, blah blah blah, only turn up suddenly. Jadi gini teman-teman, ini banyak orang yang misunderstanding budayanya orang barat. Kenapa pada saat kita berkunjung ke rumah orang itu kita harus contact dan telepon? The main reason is if you suddenly come to our place without knowing us, we like
let's say our moment is not good at that time, fighting between husband and wife, and suddenly our parents-in-law is come, so we cannot hide. Take your side. Ya, jadi itu salah satu alasan. Atau ada family kunjung ke kita atau teman kunjung ke kita, tapi belum saatnya kita berbelanja ke supermarket. Jadi di rumah itu kosong. Nah, kan nggak seru kalau cuma air putih doang. Okay. Jadi Your kita. father always say, "What about coffee? Coffee." Nah, itu dia alasannya juga kenapa kita tuh kepingin orang tua atau siapapun yang datang kita tuh telepon dulu atau apa. Jadi kita prepare gitu loh teman-teman. Nah, ini kadang-kadang budaya timur itu menganggap hal itu tuh seperti kayak rumah lo istana aja, kayak rumah lo tuh jet set aja. Oh, gua harus kontak lo atau itu enggak, bukan soal kita tuh nggak bolehin atau apa. Ini akan jauh lebih baik mentreatmentnya, lebih enak, lebih leluasa. Kita punya waktu yang spare memang sama-sama. Jangan sampai pada saat kita dikunjungi kita tuh memang lagi bongkar rumah, kita lagi sibuk ini, sibuk itu yang positif. Kalau yang negatifnya lagi berantem kan susah. Seperti itu loh teman-teman. I ask you, in the future you must buy property in Indonesia. Remember that you were not agree at that time because you don't know me well and you worry if we buy property in Indonesia, after that I dump you. Nah, Now I'm thinking of selling it. jadi gitu teman-teman. Jadi pada saat aku minta untuk beli properti, ada beberapa gambaran dari teman-temannya atau apa yang ngasih inputan ke dia. Lo hati-hati, you must be careful Ian, you buy something in Indonesia, after that your woman will dump you and then you got nothing or something. Nah, jadi teman-teman untuk secure-nya Ian, aku bikin pra-married prenup in lawyer, with a lawyer, right? We got the agreement that I mentioned inside. Whatever the property after we married, in the married processing, married life itu merupakan property together. It's also called common sense. Iya, jadi biar dia secure, aku kasih tahu kita harus punya itu, jadi kamu aman gitu. Oke teman-teman, selanjutnya adalah kriteria dari aku, persyaratan dari aku untuk suamiku, untuk Ian saat itu adalah manajemen finansial. Jadi aku bilang kultur kita adalah suami cari uang, suami memberikan nafkah ke istri. Bahkan kalau di Indonesia adalah uang suami, uang istri bukan uang suami. Nah itu aku kasih tahu tuh phrase seperti itu, peribahasa seperti itu. Nah dia sebenarnya mikir gini, what? Yang ada juga lo kalau gue gajian, lo mau minta apa, gue kasih. Terus lo punya kebutuhan apa aja, gue kasih. Tapi kendali uang di dia. Nah itu aku nggak setuju. Nah kita tuh sempet nggak jadian gitu loh. Karena aku bilang nggak mau. Kalaupun sampai terjadi kamu nggak mau sama aku juga nggak apa-apa. Aku bilang gitu. Karena gini, buat aku, dia bilang kan dia nggak pelit sama aku. Tapi kalau misalnya semua keuangan di dia, aku bukan tipe wanita yang bentar-bentar begging, bagi gue dong ini, gue mau beli ini, gue minta dong, aku nggak mau. Jadi aku merasa tidak ada hak kepemilikan gitu loh. Bukannya aku mau serakah, mau kendaliin segala macam punyanya dia. Cuma aku kasih pengertian sama dia. Aku orangnya tidak boros. Aku malah kepingin memanage hasil yang dia punya. Aku mau suatu bentukin gitu loh. Jadi misalnya dia kasih uang 1 perak. Nah 1 perak itu aku ambil 0,9 peraknya. Misalnya 1000 deh, 1000 perak gaji dia. Aku diserahin. Nah yang 500 peraknya itu yang tidak dipakai aku mau karyain supaya bisa jadi 1.500. Nah kalau dia pegang semuanya teman-teman, aku nggak tahu berapa banyak dia punya, berapa ini yang punya. Sementara aku sudah ninggalin karir aku ngikutin dia. Nah dari awal itu aku kasih tahu gambarannya. Jadi ini bagus banget buat teman-teman yang baru mau mengenal kalau memang cowok itu sayang, cinta gitu, dan kalian punya rasa confidence
ngelepasin dia. Kalau dia nggak setuju, nggak apa-apa, nggak sakit hati atau apa. Karena saat itu, walaupun aku sudah 70% sama Ian untuk building relationship, aku putus sama dia juga nggak apa-apa, nggak rugi. Tapi yang rugi bakalan dia, karena saya tahu banget dia jiwanya lemah, dia jiwanya gampang sedih, dia jiwanya kalau nggak ada aku dia nggak akan kuat. Aku udah bisa baca gitu loh, makanya Allah tuh adil banget ya. Dia dipertemukan sama aku wanita yang sangat kuat, aku wanita yang sangat mandiri dan bisa taking over the drive gitu loh, nge-leading. Nah di situ akhirnya dia pikir gini, jadi aku dapatnya apa dong kalau kerja? Ya aku bilang, gue nggak ngambil semuanya, gue cuma manage. Jadi tetap uang kamu, tapi aku manage. Nah akhirnya berjalan waktu dengan 16 tahun, akhirnya dia bisa melihat kita tuh bisa beli ini, bisa beli ini. Nah semakin banyak kita pindah negara, kontrak kerja itu semuanya aku yang tackle, aku yang ini. Karena aku bilang sama dia, memang butuh waktu teman-teman untuk membuktikan bahwa keuangan itu bagusnya memang wanita yang pegang. Nah itu jarang sekali ditemui dalam pasangan mixed marriage. Saya yakin banget, seyakin-yakinnya. Begitu banyaknya pasangan mixed marriage yang diekspos, saya nggak yakin semua keuangan itu bisa di take over 100% dipegang istri, kecuali dia sudah married puluhan tahun, over 10 years. Yes, Daddy. In the first year, you really shocked that mommy would like to take over all of your earn, to manage the earn. Like remember in The first year, the second year, the third year, the fourth, 15 years is still the same. Iya teman-teman. Jadi dia benar-benar ngerasa bebannya justru berkurang ya. Dia taunya ada. Pokoknya dia aku yang dikasih kendali gitu loh, yang segala macam. Nah itu memang perlu ketemu seseorang future husband yang baik sekali, yang mau mengerti kalau kita tuh bukan gold digger, kita justru nolong keuangannya dia. Tapi banyak sekali istri-istri yang sudah dikasih kepercayaan seperti itu larinya ke arah yang mungkin tidak baik, akhirnya sehingga terjadi perceraian, terjadi perselingkuhan uang segala macam. Dan aku selalu terbuka sama dia karena biar bagaimanapun itu masuknya ke rekening gajinya dia. Saya cuma punya akses mengendalikan, saya ambil, saya putar gitu loh. Tapi aku bilang ini harta kamu yang kamu punya atau apa, seperti itu loh. Nah, manajemen finansial ini memang teman-teman yang baru berhubungan dengan seorang pria bule yang otomatis itu culture-nya berbeda kalau kita punya bersuamikan orang Indonesia, yaitu gaji suami adalah gaji untuk istri dan pendapatan istri belum tentu untuk suami. Nah, untuk orang asing ini sesuatu culture yang jarang bisa diterima dalam kondisi. Kalau sesama orang asing biasanya itu share life ya. Misalnya dia gajian 1000, si cewek juga 1000. Nah, gua kasih 300, mungkin lo cuma 100 taruh gitu untuk grocery atau apa gitu lah, kebutuhan rumah tangga. Nah, kalau untuk sama aku nggak mau model kayak gitu loh. Jadi tahun pertama itu persyaratan dari aku ya, itu aku kasih, tapi nggak langsung take over saat itu setelah jadi istri dia. Jadi aku biarkan dia, aku mau ngeliat cara memanagenya dia tuh seperti apa sih. Ternyata parah dia nggak kasih money jar. Nah kalau aku itu pakai money jar teman-teman. Jadi kalau misalnya belanja ini amplopnya, asuransi ini amplopnya, pendidikan ini amplopnya, untuk liburan. Jadi aku ada manajemen gitu. Buat dia simple, satu amplop aja, kuras. Nah aku nggak mau. Akhirnya berjalan waktu, aku yang take over seperti itu. Jadi ini satu tips aja, jangan langsung take over, nanti dibilang gold digger and then controller seperti itu. Cuma aku kasih pengertian ke suamiku, I only try to help you. Karena kita sekarang, because we are now a husband and wife, you cannot control only for yourself and then doing nothing, kayak hidup like a gypsy. Don't have this one, don't have that one. You learn about fractions. The husband take 1/5, the wife take a 4/5. She get the bigger share. 4/5,
I got a 1/5. Ya, jadi gini loh teman-teman, dia bilang apa? Kalau kue itu dibagi 5, ya dia cuma 1/5-nya, aku 4/5. Betul dong, karena gini, aku udah bilang sama dia, kamu butuhnya apa? Aku butuhnya ini. Kebanyakan uang itu dibakar sama dia untuk ngerokok. Jadi kita 16 tahun, dia baru berhenti rokok itu 6 years. So you stop smoking is 6 years. The 10 years I together with him, he burned his money. Nah, ini ada cerita lagi. Kita akan lanjut di video selanjutnya. Kenapa dia berhenti alkohol dan berhenti merokok? Kenapa? Itu ada peristiwa dalam hidup dia yang bikin dia itu kapok seperti itu. Nah, itu akan ada di next video. And then jadi itu yang kriteria ke-10 dan ke-11 ya, alkohol dan sigaret, merokok. No alcohol, no cigarette, also no money. Terus akhirnya teman-teman, cerita yang untuk ke-10 dan ke-11 itu akan kita bagikan ke video selanjutnya. Dan yang ke-12 ini adalah kriteria yang sangat berat buat dia. Sebenarnya tidak berat karena dia memang sudah sayang sama kita dan keluarga kita. Tapi kalau untuk orang asing lain belum tentu mau gitu. Nah, yang ke-12 ini adalah the biggest secret between Ian and the biggest secret between me. Jadi dia punya secret life dan aku punya secret life yang kita mau berbagi dengan kalian di next video. Itu syarat untuk nomor 12 ya, Debbie. Oke. Oke teman-teman, segitu aja cerita drama kita hari ini ya, drama kawin campur kita. Kenapa akhirnya kita bisa bersama-sama sampai hari ini? Karena itulah persyaratan 12 yang dia penuhi. Tetapi yang ke-12 ini adalah betul-betul cerita privacy kita. Sampai ketemu ya teman-teman di next video. Jangan lupa like, share, and subscribe buat yang baru mampir, karena cerita ketiga adalah cerita yang sangat lebih seru dari yang hari ini. Oke teman-teman, terima kasih. Bye. What's yummy? Kita